Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Laura Herianto, AMDKep SKM MKM. Saya seorang dosen program studi S1 Kebidanan Universitas Bhakti Husada Indonesia. Peminatan keilmuan saya yaitu kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keilmuan saya, yaitu terkait masalah dan gangguan pada sistem reproduksi yang diberikan kepada mahasiswa program studi S1 Kebidanan semester 4 dengan bobot SKS 2 SKS teori. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi mendalam. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, dan kesehatan reproduksi yang meliputi remaja, perempuan usia subur dan perimenopause, serta pelayanan KB. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menganalisis masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan pada masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini bertemu dengan saya di mata kuliah masalah dan gangguan reproduksi. Ya, hari ini kan kita bertemu di pertemuan yang ketujuh ya. Oke, di pertemuan yang ketujuh. Tadi kita sudah absensi ya, dan alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Ya, tidak ada yang bolos karena nanti akan ada penilaian untuk kehadiran juga, yaitu sebagai syarat untuk kalian boleh mengikuti UAS atau UTS gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum masuk ke materi ketujuh ini, saya ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin atau pertemuan ke-6 kemarin? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Oke, siapa? Kemarin Ibu mengenai keputihan yaitu lohorea. Lohorea ini adalah pengeluaran cairan dari genitalia, biasanya itu berupa jernih dan tidak berbau. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, lohorea itu memang keputihan sebetulnya ya, keputihan yang memang keluar dari vagina. Dan kira-kira ada yang tahu tidak lohorea yang tidak normal itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan. Ya, boleh. Ibu izin menjawab. Untuk tanda gejalanya yaitu gatal, berbau dan berbuih, lalu sekret vaginanya bertambah banyak, bergumpal, dan bisa juga bercampur darah. Ya, tepuk tangan untuk Kasmira. Oke, memang lohorea itu yang tidak normal itu pasti dari warna pasti berubah ya. Kemudian ada aroma yang tidak sedap gitu ya. Lalu bisa jadi keluar cairan yang seperti nanah juga gitu ya. Nah, itu merupakan gejala yang tidak normal. Bahkan ada yang sampai menimbulkan gatal sehingga ada yang tidak bisa tidur segala macam ya. Oke, itu sekilas dari pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi gangguan menstruasi.
Nah, materi pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siklus menstruasi ya. Yang kedua hormon menstruasi, yang ketiga macam-macam gangguan menstruasi, yang keempat analisis atau penegakan diagnosa, yang kelima terapi gangguan menstruasi, yang keenam asuhan kebidanan pada gangguan menstruasi. Masuk ke materi. Nah, apa itu menstruasi? Ada yang bisa jawab? Coba, siapa namanya, Neng? Jihan. Oke, Jihan. Apa itu menstruasi, Jihan? Menstruasi adalah masa pengeluaran darah yang berasal dari peluruhan dinding rahim. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Jihan dong. Ya. Menstruasi itu adalah pengeluaran darah dari vagina akibat meluruhnya lapisan endometrium. Nah, kenapa sih bisa menstruasi? Nah, menstruasi disebabkan adanya tidak terjadi pembuahan dari sel telur ya oleh sperma. Nah, kalau misalkan terjadi pembuahan berarti ada sel telur yang dibuahi oleh sperma. Nah, maka tidak akan terjadi menstruasi ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, siklus menstruasi itu biasanya normal itu 21 sampai 35 hari. Itu normal. Jadi kalau ada yang kurang dari 21, itu nanti siklusnya terlalu pendek. Kalau ada yang lebih dari 35 hari, itu siklusnya terlalu panjang. Nah, lama menstruasi yang normal itu seperti apa? Ya ini, 7 hari. Ya, lama menstruasi yang normal itu lamanya 7 hari. Nah, bisa juga ada yang 5 hari, itu masih bisa dikatakan normal. Intinya 3 sampai 7 hari itu bisa dikatakan lama menstruasi yang normal. Ya. Nah, untuk jumlah darahnya bagaimana? Jumlah darahnya biasanya rata-rata 35 cc. Ya, 35 cc. Atau misalkan teman-teman itu bisa mengeluarkan 10 sampai 80 cc per hari. Itu masih bisa dikatakan normal. Ganti pembalutnya berapa kali? Biasanya yang normal itu hanya 2 sampai 3 kali. Ya. Next ya. Nah, menghitung siklus menstruasi. Kenapa sih harus dihitung? Ya, karena menstruasi itu penting untuk membantu mengidentifikasi pola siklus kalian. Memudahkan tenaga kesehatan untuk menentukan apakah ada gangguan menstruasi atau tidak. Nah, yang ketiga, memudahkan menghitung usia kehamilan tentu saja. Karena hari pertama haid terakhir itu menentukan usia kehamilan. Ya, teman-teman sudah belajar kan di asuhan kehamilan ya, bagaimana cara menentukan HPHT. Nah, bagaimana cara menentukan siklusnya? Yaitu dari hari pertama haid sampai ke hari pertama haid bulan berikutnya. Nah, itu merupakan siklus menstruasi, ya. Jadi jangan salah, ya. Jangan sampai kalian menghitung di akhir menstruasi, kemudian sampai ke awal menstruasi berikutnya lagi, itu salah, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Next. Nah, hormon siklus menstruasi dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Ada 2 ya yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, itu ada FSH dan LH. FSH itu memicu pematangan sel ovum dan LH memicu pematangan ovulasi. Beda fungsinya ya. Nah, hormon-hormon ini akan mempengaruhi ovarium ya, akan mempengaruhi ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang mana estrogen dan progesteron ini adalah untuk menebalkan atau meluruhkan endometrium ya, atau lapisan terdalam dari dalam uterus atau rahim. Nah, macam-macam gangguan menstruasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang tadi saya jelaskan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, cukup bisa dipahami. Nah, macam-macam gangguan menstruasi. Kita masuk ke sini. Ada hipermenorea atau menoragia, ada hipomenorea, ya, ada polimenorea, oligomenorea, amenorea, dan perdarahan bukan haid atau metroragia. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk
definisi dan gejalanya. Kita masuk ke hipermenorea atau menorragia ya. Nah, definisinya adalah perdarahan head yang lebih banyak, lebih lama dari yang biasanya. Misalkan yang normal tadi kan 3 sampai dengan 7 hari ya. Ini lebih, bisa sampai 14 hari atau bahkan bisa lebih dari 14 hari. Tanda gejalanya apa ini? Masa menstruasi ya, lebih dari 7 hari. Itu sudah masuk ke dalam hipermenore. Kemudian aliran darah yang terus-menerus ya selama berjam-jam di hari pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai dengan hari ke-7. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai hipermenorea. Yang selanjutnya yaitu pasti ya, karena kehilangan banyak darah pasti akan timbul gejala anemia ya, seperti lelah, letih, lesu, kemudian lemas ya, pasti itu. Dan bagaimana sih cara bidan memberikan penata laksanaannya? Tentu saja yang pertama, beri saran kepada klien yang masuk diagnosa hipermenore ini untuk istirahat pada saat menstruasi. Yang kedua, berikan tablet zat besi atau tablet tambah darah atau tablet Fe. Ya, untuk apa? Untuk mencegah anemia. Itu adalah pengobatan secara farmakologinya. Ada juga nih pengobatan secara non farmakologi. Salah satunya dengan penelitian saya, yaitu dengan smoothies pisang Ambon dan jabu biji merah. Hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa intervensi dari smoothies itu bisa meningkatkan hemoglobin dalam darah, yang artinya orang yang anemia bisa menjadi tidak anemia karena mengkonsumsi smoothies. Nah, jadi teman-teman harus berpikir secara evidence base ya. Secara evidence base bagaimana penanganan secara farmakologi dan bagaimana penanganan secara non farmakologi. Hipomenorea. Definisinya yaitu perdarahan lebih pendek ya, atau lebih sedikit dari biasanya. Nah, biasanya itu berlangsung 1 sampai 2 hari saja. Penyebabnya biasanya kurang gizi ya, penyakit menahun atau gangguan hormonan, kekurangan estrogen atau progesteron. Ya, meskipun hipomenorea ini tidak mengganggu infertilitas ya, tetap bisa berpeluang untuk hamil, tapi ini harus ditangani. Karena apa? Yaitu ini salah satunya ini kurang gizi, penyakit menahun ya. Jadi perbaiki gizinya kalau kurang gizi ya. Sarankan klien untuk makan makanan dengan gizi yang seimbang. Oke, kita next ya. Polimenorea. Nah, definisi dari polimenorea yaitu sering atau 2 kali lebih dari dalam sebulan siklus menstruasinya. Misalkan kalian sudah head di tanggal 7, berhenti head di tanggal 14. Nah, 5 hari kemudian kalian head lagi gitu ya, head lagi. Bukan, sebetulnya tidak seperti head sih, jadi keluar darah, bercak darah gitu ya. Jadi dalam satu siklus itu kalian ada perdarahan tuh ya, di tengah-tengahnya itu ada perdarahan. Nah, penyebabnya apa? Ketidakseimbangan hormonal ya. Ini merupakan salah satu pemicunya. Biasanya yang seperti ini tuh wanita yang mau menopause, biasanya mulai tidak teratur ya. Nah, kemudian gangguan ovulasi atau pemendekan siklus menstruasi ya. Lalu sering terjadi pada 3 sampai 5 tahun pertama setelah head pertama atau menjelang menopause. Ibu kalian ada yang sudah menopause maksudnya? Sudah menopause ibunya? Belum. Nah, nanti kalau ibu teman-teman di sini mau menopause, nanti pasti itu ada pertanyaan, "Neng, kenapa ya mamah tuh kok tiba-tiba mens 2 hari 3 hari selesai?" Dan itu sering, dalam sebulan tuh bisa 2 kali gitu, bisa 3 kali. Kenapa ya? Nah, kalian jelaskan, "Oh, mah, ini gejala polimenore." Ya, yang mana ketika
mamah mau menopause, itu ada ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadilah pengeluaran darah di antara satu siklus. Begitu, ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut ya. Sip. Nah, di sini masuk ke oligomenore. Nah, oligomenore ini suatu kondisi di mana siklus menstruasi lebih dari 35 hari. Ya. Nah, jumlah pendarahan tetap sama atau biasa. Atau misalnya bisa jadi jarang menstruasi. Ini penyebabnya ada gangguan ketidakseimbangan hormonal. Sama ya? Ya. Nah, kemudian sering pada 3 sampai 5 tahun pertama setelah head atau sebelum menopause. Ya. Seperti ini. Ada juga tuh nanti kalau misalkan orang tua mau menopause, misalkan Neng, kok mama menstruasinya semakin jarang gitu ya. Jelaskan bahwa mama sedang dalam kondisi oligomenore, yang mana misalkan ini adalah salah satu gejala mau menopause mah, tidak perlu khawatir. Nah, bisa juga karena stres, sakit ya, sakit kronis, gangguan makan, atau karena olahraga yang berlebihan, terus tumor ya, kelainan rahim atau serviks, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan gitu ya. Nah, atau bisa juga karena kurang gizi ya. Kurang gizi juga bisa menyebabkan oligomenore, yaitu siklusnya lebih dari 35 hari ya. Oke, sip. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita lanjut. Nah, amenore. Amenore merupakan siklus menstruasi yang dimana tidak ada menstruasi, ya, tidak ada menstruasi pada perempuan gitu. Jadi pada wanita yang atau perempuan yang belum menstruasi itu wajar ya. Oke, tapi kalau pada saat seorang perempuan usia 16 tahun belum menstruasi, nah itu yang wajib dipertanyakan, harus cek ke dokter ya. Sebagai seorang bidan, jika mendapatkan pasien dengan diagnosis amenore dengan usianya 16 tahun tapi belum menstruasi, itu harus rujuk. Kita tidak bisa menanganinya dengan obat-obatan kita. Ya, karena apa? Harus dicek dulu melalui USG. Apakah terjadinya gangguan seperti tumor, atau bahkan misalkan himennya itu belum robek sama sekali. Jika menemukan pasien atau klien yang usianya misalkan 16 tahun belum menstruasi, nah itu kita diagnosa sebagai amenore ya. Oke, kita next ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, masuk ke perdarahan bukan head atau metroragia. Nah, definisinya apa? Perdarahan yang terjadi di antara periode head. Ya, metroragia ini sama seperti tadi. Yang apa coba? Siapa? Polymenore ya. Sama mirip seperti polymenore. Akan tetapi metroragia ini dia karena kelainan, misalnya karena ada indikasi tumor atau hiperendometrium, jadi terlalu tebal endometriumnya sehingga harus dilakukan kuretase. Oke, terima kasih sudah fokus. Ya, jadi sehingga biasanya yang kejadian seperti ini dilakukan kuretase tindakannya ya. Jadi tidak bisa kita berikan tindakan, tapi kita hanya screening awal ya, screening awal. Dan jangan lupa obat-obatan yang memang bisa kita berikan. Seperti apa? Seperti apa coba? Obat-obatan yang bisa diberikan kepada pasien metroragia.
Ayo. Kontrasepsi hormonal tapi ya. Pil, boleh suntik. Oke. Tepuk tangan dong buat temennya. Oke, apalagi? Coba jawab. Apalagi? Asam folat. Yang satunya lagi. Zat besi. Nah, itu ya. Karena ini beresiko untuk terjadinya anemia. Ya, maka dari itu harus kita berikan sebagai pengobatan tahap awal, tahap pertama ya, yaitu zat besi. Betul. Metrorhagia ini berhubungan dengan tumor. Oke. Nah, bisa juga ada kanker ya. Misalnya ada kanker serviks. Nah, biasanya memang terjadi perdarahan bukan head ya. Kalau ada kanker serviks itu akan terlihat jelas bedanya, sudah berbau ya, kemudian nyeri pada perut bagian bawah ya, dan juga keluar bercak-bercak darah ya, atau bisa juga menstruasi terus menerus ya. Ini merupakan ciri dari metrorhagia ya. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui diagnosa yang jelasnya. Ya, maka dari itu kita sebagai bidan harus berkolaborasi dengan dokter, terutama dokter kandungan, ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Kita lihat. Nah, apa nih penata laksanaan umum gangguan menstruasi ini? Nih, teman-teman bisa lihat gambarnya dengan jelas ya? Ada apa nih? Gambar yang pertama apa nih? Oke. Tidak merokok. Nih yang kedua apa nih? Tidak minum banyak alkohol. Ya, jadi tidak mengkonsumsi alkohol. Nih yang ketiga nih apa nih? Kopi. Ada yang suka ngopi di sini? Ada. Sehari berapa gelas? 2. Mantap. Nah, jangan ya. Kurangi kafein, kurangi garam, kurangi gula. Ya, ini merupakan penata laksanaan umum gangguan menstruasi. Jangan lupa bahwa daripada kita minum kopi atau minum yang berwarna, ada minuman yang lebih baik, yaitu apa? Air putih. Ya. Nah, yang selanjutnya apa ini? Olahraga. Ya, jadi olahraga rutin setiap pagi 15-30 menit itu merupakan satu start yang sehat untuk teman-teman di sini. Jadi biasakan olahraga, biasakan minum air putih, biasakan makan makanan yang sehat, yang bergizi. Lihat ada protein hewani, protein nabati, ada sayuran ya. Dan ini ada apa? Jus buah. Ya. Jus buah ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya, selain itu antioksidannya tinggi, vitaminnya tinggi. Ya, terutama smoothies hasil penelitian saya. Ya, itu bisa meningkatkan hemoglobin dalam darah. Terus rasanya enak, terbuat dari buah, tidak perlu gula, tidak perlu air, tinggal kalian bekukan, langsung blender. Enak itu. Nah, selanjutnya suplemen nutrisi juga penting. Ya, ini merupakan penata laksanaan secara farmakologi. Ada apa nih? Zat besi. Ya. Kalsium, magnesium, vitamin B6. Tapi perhatikan dosis. Ya. Kalau bisa kita konsul dengan dokter. Ya, tidak minum sembarangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, baik, Syah. Kasmira, boleh. Ya, Ibu izin bertanya. Tadi pada polimenorrea dan oligomenorrea itu ada penyebab yang menjelang menopause. Nah, biasanya untuk menopause itu di usia berapa sampai berapa? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi
Usia menopause itu biasanya di start atau dimulai dari usia 45 tahun. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kasus yang 50 tahun baru menopause. Tergantung dengan kondisi hormonal seseorang. Ya, tapi rentangnya dari 45 sampai 50 tahun itu menjelang menopause-nya. Ya, yang seperti tadi kita bahas, biasanya gejala-gejalanya tadi ada polimenore, ya, ada metrorragia, ya. Nah, itu merupakan gejala-gejala pada saat mau menopause. Ya, biasanya 2 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun sebelum menopause. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, sekarang saya yang akan bertanya. Kita mulai mini quiz. Ya, saya yang akan bertanya. Seorang perempuan usia 20 tahun datang ke PMB dengan keluhan menstruasinya sudah lebih dari 10 hari. Terdapat gumpalan darah yang banyak dan konjungtiva pucat. Nah, diagnosa apakah kasus tersebut? Nah, ada yang mau jawab nih. Siapa namanya, Neng? Nama saya Jihan. Oke, Jihan. Jawabannya? Jawabannya hipermenorea karena sudah lebih dari 10 hari terdapat gumpalan darah yang banyak, juga ada tanda anemia, konjungtivanya pucat. Oke. Tepuk tangan buat Jihan. Betul ya? Jadi jawabannya adalah hipermenore, ya. Sudah jelas ya clue-nya nih. Ada perdarahan lebih dari 10 hari, ya. Kemudian terdapat gumpalan darah yang banyak. Konjungtiva juga pucat, yang mana ini merupakan gejala anemia. Ya. Oke. Sip, Jihan. Bagus ya. Oke, rangkuman untuk hari ini ada yang mau menyimpulkan atau membacakan? Siapa? Oke, siapa namanya? Silakan. Apa kesimpulan pada hari ini kita belajar apa? Oke, kesimpulan pada hari ini yakni mengenai menstruasi, gangguan menstruasi. Di mana menstruasi ini yakni proses biologis yang normal pada wanita usia subur yang ditandai dengan peluruhan dinding rahim dengan siklus yang normal 21 sampai 35 hari dengan lama perdarahan 2 sampai 7 hari. Hal ini penting untuk mencatat siklus menstruasi secara teratur guna memantau kesehatan reproduksi dan memudahkan identifikasi gangguan. Berbagai gangguan menstruasi meliputi hipermenorea atau perdarahan lebih banyak dan lama, hipomenorea yakni perdarahan lebih sedikit dan pendek, polimenorea atau siklus lebih sering, oligomenorea yakni siklus lebih panjang, amenorea atau tidak menstruasi, dan ada perdarahan bukan head seperti metrorragia. Seperti itu, Ibu. Oke, tepuk tangan buat temannya. Nah, terima kasih sudah merangkum materi hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah mau memperhatikan materi hari ini dengan baik serta sudah mau berinteraksi dengan saya ya. Oke. Semoga nanti apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian apply ya, bisa kalian terapkan di lapangan pekerjaan dan bisa kalian pakai ketika nanti akan praktek di lapangan, karena sebentar lagi kalian mulai PK1 ya? Iya, PK1, PK2 ya? Iya, PK2. Jadi teman-teman harus belajar dengan rajin, apa yang tadi saya sudah sampaikan harus dibaca lagi dan semoga nanti sampai ingat kepada lapangan pekerjaan kalau kalian sudah lulus. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga.